Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bertemu kembali di perenungan malam pada hari Selasa 11 Januari tahun 2022. Mari sebelum kita memulai perenungan malam hari ini, kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami butuh penyertaan Tuhan untuk memampukan kami dimengertikan akan apa yang hendak Tuhan firmankan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, karena kami anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Kitab Bilangan pasal 22 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Bilangan pasal 22 pasal ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu, datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka, dan mereka menghalau mereka." Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Munculnya virus COVID-19 membuat kehidupan kita terporak-porandakan. Banyak orang yang awalnya bekerja, namun karena pengurangan karyawan harus dikeluarkan dari pekerjaan karena kasus COVID pandemi 19 ini. Keadaan ekonomi keluarga yang awalnya tanpa masalah bisa diselesaikan tiap bulannya, kini harus memutar otak untuk bertahan hidup karena mungkin ada pengurangan dari hasil bekerja. Tak jarang manusia banyak menempuh banyak cara, bahkan cara yang digunakan manusia tidak benar ketika mereka melakukan hal tersebut. Semuanya memang untuk bertahan hidup, tapi ada cara yang benar dan ada cara yang tidak benar. Bahkan tak jarang dengan cara yang tidak benar, orang datang kepada orang-orang pintar, orang datang kepada orang-orang yang katanya ahli bisa menyelesaikan permasalahan untuk diberikan petunjuk dan diberikan jalan keluar. Keadaan saat ini membuat perubahan, bahkan dalam ranah yang sudah menyebabkan ketidaknyamanan, membuat orang-orang melakukan banyak hal. Sama seperti Balak yang merasa keberadaannya terancam oleh kedatangan bangsa Israel yang besar. Balak takut, dia mengalami kegelisahan. Kenapa Balak takut? Balak takut kalau nanti bangsa Israel dapat mengalahkan bangsanya, yaitu orang-orang Moab. Nah, karena ketakutan ini, Balak mencari segala cara, bahkan cara yang ditempuh ternyata cara yang tidak baik. Balak meminta bawahannya untuk pergi kepada Bileam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Bileam adalah orang yang mereka dengar, mereka ketahui sebagai paranormal, yang dapat memberikan arahan yang baik atau yang buruk sesuai dengan permintaannya. Jadi ketika ada orang yang meminta untuk melakukan si A, Bileam bisa menuruti permintaan itu. Akhirnya Balak meminta kepada Bileam supaya Bileam itu mengutuk bangsa Israel agar bangsa Israel bisa kalah. Nah, ketika Bileam mendapatkan kabar ini, apa yang dilakukan Bileam? Bileam tidak langsung menjawab dan memenuhi permintaan suruhannya Balak, tapi Bileam bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan ketika kita baca tadi, Allah datang kepada Bileam dan Allah melarang
Bileam untuk pergi bersama dengan utusan Balak. Sebab mengapa Bileam tidak boleh mengutuki bangsa Israel? Karena bangsa Israel sudah diberkati dahulu oleh Allah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya membaca hal ini hal yang menarik gitu. Mengapa? Karena Bileam yang dipercaya sebagai seorang paranormal, dianggap sakti, Bileam ternyata masih berpikir. Bileam masih menuruti perintah Tuhan. Di sisi lain, ketika Bileam mendapatkan undangan, pasti ada bayaran atau upah yang melimpah dari pekerjaan yang ia lakukan. Tapi di sisi lain, Bileam berkonsultasi dengan Allah. Karena Bileam masih menghargai dan menghormati, bahkan Bileam juga mengakui kebesaran Allah atas segala bangsa. Memang dirinya seorang paranormal dianggap sakti, tetapi ada yang lebih kuasa, yang menguasai segala ciptaan di atas segala bangsa, yaitu Allah. Sekuat dan sebesar apapun penguasa, kehebatan peramal, tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Nah, di sini kita mampu melihat bagaimana Bileam mampu menolak undangan yang dimaksud dengan tidak baik tadi, yaitu Bileam disuruh untuk mengutuki bangsa Israel. Ternyata kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudaraku, Bileam tidak tergiur dengan tawaran, dengan upah yang akan diberikan oleh Balak ketika ketika Bileam mau menuruti keinginan Balak. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada perenungan malam hari ini, apa yang bisa kita dapat dari pelajaran kisah Balak dan Bileam? Dari sikap Bileam sebagai umat Tuhan, saya dan juga Bapak Ibu Saudara diajarkan untuk kita bisa melihat segala sesuatu itu dengan kacamata iman. Kita harus siap menolak ketika kita disuruh berbuat sesuatu yang kita mungkin akan jatuh dalam dosa. Apalagi kita ditawari dengan keinginan tawaran duniawi yang sangat menggiurkan jika kita mau meninggalkan iman kepercayaan kita. Mari kita lihat di dunia artis, banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena dengan popularitas, keinginan materi yang melimpah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak tergoda dengan tawaran duniawi yang menggiurkan dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan? Caranya, saudaraku, dengan terus-menerus mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika kita bergantung pada Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat. Hikmat Tuhan ini penting bagi kita untuk kita mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, hikmat Tuhan ini yang kita butuhkan, kita pakai untuk kita berwaspada, menjaga hati pikiran dalam menjalani kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita belajar dari Balak. Terkadang pada saat kita berada di posisi yang terancam, posisi yang berputar 180 derajat, sisi manusia kita dan ketakutan kita nampaknya menguasai hati dan pikiran kita. Manusia cenderung untuk melakukan berbagai macam cara, sama seperti yang dilakukan oleh Balak. Tapi di malam hari ini kita lewat Balak belajar bahwa sikap yang demikian tidak dibenarkan oleh Allah. Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Allah tidak mau diduakan oleh kuasa apapun di luar Allah. Yang memiliki kekuasaan dan keperkasaan atas diri kita hanyalah Allah dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dari sikap Balak kita belajar untuk tidak menaruh kesulitan, pergumulan, himpitan, persoalan, sakit penyakit kita kepada orang-orang pintar. Tapi mari kita kita serahkan semua pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang mampu menolong kehidupan kita. Mari di malam hari ini kita terus mendekatkan diri dengan berkomunikasi kepada Tuhan, sehingga hikmat Tuhan selalu berada menjaga dan melindungi hati pikiran kita, sehingga dalam keadaan apapun kita tetap bijaksana untuk melihat segala sesuatunya dengan kacamata iman, dan kita tetap berada dalam tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini. Kami belajar, kami diingatkan bagaimana kami harus menjaga hati dan pikiran kami agar kami tidak tergiur oleh tawaran duniawi. Biarlah ketika kami mengalami kesulitan, kami mengalami persoalan, himpitan, sakit, penyakit, pergumulan dalam kehidupan kami tetap mau menaruhkannya itu kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pasti bertindak sesuai dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ketika di malam hari ini
ini kami hendak beristirahat malam. Biarlah Tuhan yang menjaga dan menyertai, sehingga kami boleh beristirahat malam dengan nyenyak, dan esok pagi ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali bangun beraktivitas, biarlah Tuhan yang tetap memimpin menyertai, sehingga kami boleh menyambutnya dengan sukacita. Ini kami Tuhan, ini doa dan syukur kami. Kami bawa dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.